Oke, baik teman-teman kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter 9 yang mana materinya tentang error analysis ya atau menganalisa error seperti itu. Jadi error analysis ini adalah struktur bagian kedua. Nanti teman-teman disuruh mencari di antara empat yang digarisbawahi itu yang mana yang salah seperti itu. Nah, sebelum kita ke materi inti, kita pemanasan sedikit teman-teman mengenai mencari kesalahan di dalam kalimat gitu ya. Jadi coba teman-teman cari dulu kesalahannya yang mana seperti itu. Nah, kalimat pertama berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Ini sebenarnya kalau diartikan enak-enak aja teman-teman. Albert Einstein tidak bekerja di rumah sakit tersebut. Nah, cuman ada bentuk kata yang salah di dalam kalimat ini. Ada yang tahu yang salah di kata apa, teman-teman? Kata kerja. Ya, that's right. Di kata kerja ya atau predikatnya. Di situ ada auxiliary did yang nggak boleh ketemu sama verb ed, teman-teman. Jadi did did not work-nya yang salah ya. Jadi harusnya work-nya itu kita ganti menjadi verb satu karena materi auxiliary. Setelah auxiliary do does did, verb-nya adalah verb satu bukan verb ed. Jadi itu harusnya did not work seperti itu. Nah, kemudian kesalahan kedua, sorry. Kesalahan kedua, teman-teman. An electric eel able produce electricity. Itu kalau diartikan sebenarnya enak-enak aja ya. Seekor belut listrik mampu atau dapat menghasilkan listrik. Nah, cuman ada kelas kata yang salah penggunaannya. Di sini ada kata sifat tapi dia menjelaskan kata kerja, teman-teman. Ada yang tahu kata apa yang saya maksud? Nah, misal kalau produce-nya itu kita ganti menjadi to produce, nanti nggak ada predikatnya. Ya, karena to verb satu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Misalnya, an electric eel able to produce electricity nanti tidak ada predikatnya seperti itu. Jadi nggak ada kata kerjanya nanti karena able itu kata sifat. Apakah anya? Jawabannya bukan anya, Miss. Anya udah benar dia menjelaskan il, yang mana ilnya tunggal. Nah, dia pakai n karena setelahnya ada i. Ya, yang salah adalah kata able. Betul. Nah, jadi able ini adalah kata sifat, teman-teman. Dia tidak bisa menjelaskan kata kerja. Yang bisa menjelaskan kata kerja adalah ada dua. Yang pertama, kalau nggak keterangan ya auxiliary, kata kerja itu sendiri. Ya. Nah, kebetulan ada auxiliary yang artinya sama dengan able. Jadi artinya sama-sama dapat atau mampu atau bisa. Ada yang tahu auxiliary dari keluarga modal yang artinya bisa itu apa, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya di situ harusnya able kita ganti menjadi can, ya. Jadi harusnya kalimat tadi itu adalah an electric eel can produce electricity. Jadi seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik atau mampu menghasilkan listrik. Nah, kalimatnya artinya sama, cuman strukturnya yang ini itu lebih benar, teman-teman. Karena able tadi tidak bisa, able produce nggak bisa. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja seperti itu. Berikutnya ini ada pemborosan, ya. Jadi harus ada yang dihapus. Contoh kalimatnya yang salah adalah He is the most best PUBG Mobile player in the world. Dia adalah pemain PUBG Mobile yang paling terbaik di dunia ini. Ada yang tahu pemborosannya di kata apa, teman-teman? Ya, betul. Di most best-nya ya. Jadi harus dihapus karena itu double, double superlatif. Best itu sudah superlatif dari kata good. Maka most-nya itu kita hapus saja. Jadi cukup kita bilangnya he is the best PUBG Mobile player in the world seperti itu. Kemudian yang keempat, ini ada yang terbalik. Jadi ada dua kata yang posisinya terbalik, teman-teman. Kalimatnya yang salah berbunyi, The method new was proven to be effective. Ada yang tahu dua kata yang terbalik tempatnya atau tertukar tempatnya, kata apa dan apa? Ya, betul. Jadi method new itu harusnya new method. Good job, teman-teman. Jadi aturan adjektif dulu baru kata benda. Materi hari ke-6, right? Tentang adjektif. Kemudian jadi harusnya the new method, right? Kemudian yang terakhir ini ada yang hilang. Jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata yang mana kalimatnya jadi salah. Nah, kalimatnya yang salah berbunyi, one the most important skills to acquire is communication. Ya, that's right. Kita kehilangan kata of ya, teman-teman, di setelahnya kata one. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu apa skill-skill yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi seperti itu.
Oke, nice. Nah, itu tadi adalah pemanasan sedikit. Secara teori sebenarnya sama dengan materi chapter 1 sampai chapter terakhir ya, jadi chapter 8. Cuma nanti di sini teman-teman itu sangat memerlukan kemampuan vocab teman-teman. Jadi vocabnya teman-teman di sini akan banyak apa ya, banyak membantu seperti itu. Nah, jadi penjelasannya adalah error analisis atau kesalahan di dalam kalimat itu ada 4 teman-teman. Ini berdasarkan bagaimana si pembuat soal itu membuat soalnya. Jadi ada 4. Jadi awalnya itu ada kalimat benar sama si pembuat soal itu disalahkan. Nah, cara menyalahkannya itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu namanya adalah misformation. Jadi misformation itu si pembuat soal mengganti satu kata yang harusnya benar jadi salah. Oke. Kemudian yang kedua, addition. Si pembuat soal itu menambah-nambahkan satu kata yang harusnya tidak ada di dalam kalimat. Nanti jadi pemborosan tadi, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya misordering. Misordering itu dari kata order urutan, misordering itu urutannya dibalik sama si pembuat soal. Jadi ada dua kata yang ketukar tempatnya. Kemudian yang terakhir omission. Omission itu dari kata omit artinya menghapus atau menghilangkan ya. Yang mana omission artinya adalah si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, untuk presentasi kemunculan di soal, teman-teman, misformation ini yang paling banyak keluar ya. Jadi bisa dibilang dari 25 soal error analisis setiap teman-teman tes di sesi strukturnya ya. Misformation itu soalnya bisa dibilang 80 sampai sampai 95% bisa dibilang seperti itu. Itu kemunculan jumlah soalnya dari jumlah soalnya. Nah, sedangkan addition, misordering sama omission ini sisanya, teman-teman. Jadi sekitar 20% dari jumlah soal sampai 5%-nya kemunculannya. Jadi yang paling banyak jenis soal adalah yang misformation. Jadi yang si pembuat soal itu mengganti satu kata di dalam kalimat menjadi salah, seperti itu. Nah, nanti kita disuruh cuma mencari ya, tidak membenarkan sebenarnya. Tapi kalau kita belajar supaya lebih yakin, kita cari benarnya apa, seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama misformation dulu, teman-teman, yaitu kesalahan pemilihan atau pembentukan kelas kata. Jadi si pembuat soal itu mengganti satu kata, dirubah gitu satu kata, teman-teman. Jadi salah nanti ya. Nah, misformation ini dibagi menjadi dua. Jadi si pembuat soal itu kadang menggantinya itu diganti kelas katanya. Malah jadi kita kehilangan sesuatu di situ nanti ya. Nah, itu namanya derivational, teman-teman. Kelas katanya jadi berubah. Ada juga si pembuat soal itu mengganti katanya atau merubah katanya, tapi kelas katanya tetap. Misalkan ada kata kerja yang udah bener di situ verb SIS, diganti jadi verb 3 misalnya. Nah, itu udah bener verb tapi diganti jadi verb yang bentuknya salah, seperti itu. Jadi ada yang kelas katanya berubah, ada yang kelas katanya tetap. Nah, contoh yang kelas katanya salah atau kelas katanya dirubah sama si pembuat soal tadi, contohnya yang an electric eel can produce electricity, harusnya ya kan? Nah, sama si pembuat soal, can-nya itu diganti jadi able, jadi malah salah ya. Sedang able kan kata sifat, teman-teman, nggak bisa menjelaskan produce. Nah, kemudian contoh yang kelas katanya tidak berubah ya. Jadi si pembuat soal itu nggak merubah kelas katanya, cuman merubah bentuk kelas katanya. Nah, contohnya yang Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, work ini memang kata kerja. Auxiliary setelahnya memang harus ada kata kerja. Cuman kata kerjanya bentuknya bukan verb ed, harusnya verb satu karena pakai auxiliary do does did. Seperti itu. Ya, jadi eh, contoh apa namanya pembuatan soal formation ini seperti ini. Atau contoh lagi, teman-teman, misalnya yang kelas katanya dirubah sama si pembuat soal. Contohnya adalah my cat died yesterday. Kucingku mati kemarin. Nah, kalimat ini tidak memiliki predikat sama sekali. Karena dead yang DEAD yang pakai teman-teman, dia adalah eh, kata sifat atau adjektif, nggak bisa jadi predikat. Nah, kebetulan di kata kerja itu ada yang artinya mati juga, yaitu die, tulisannya DIE. Nah, karena dia lampau ada kata yesterday, maka DIE tadi kita rubah menjadi verb 2 jadinya die, tulisannya DIED. Memang mirip, tapi mereka beda, teman-teman ya. Jadi yang benar adalah my cat died yesterday. Ini kalimat yang lebih benar karena dia memiliki predikat, sedangkan yang atas tidak ada predikatnya. Seperti itu. Nah, sedangkan contoh yang inflectional,
yang bentuk kelas katanya yang salah ya. Jadi kelas katanya udah benar tapi bentuknya yang salah adalah many wild animal are endangered today. Nah, di sini ada kata many, ada kata are, tapi bendanya kok tunggal. Jadi bendanya ini yang salah, teman-teman. Harusnya bendanya jamak. Jadi harusnya itu bukan many wild animal, tapi many wild animals. Seperti itu. Jadi bentuknya yang eh, dirubah. Kelas katanya udah tetap nggak dirubah, tapi bentuknya yang dirubah. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah misinformation yang saya sampaikan tadi yang paling sering keluar, yang paling banyak keluar. Seperti itu. Nah, sekarang ke error yang kedua, namanya addition. Si pembuat soal itu menambah-nambahkan kata yang malah jadi salah. Contohnya tadi, he is the most best PUBG Mobile player in the world. Dia adalah pemain PUBG Mobile yang paling terbaik di dunia ini kan. Gak enak juga, paling terbaik. Nah, itu harusnya kita hapus most-nya karena best itu sudah superlatif dari kata good, teman-teman. Maka nggak perlu pakai most ya. Nah, contoh lain adalah the our manager wants to see you. Ini materi kita hari ke-6. Di dalam determiner itu ada yang kita hanya bisa memilih satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Nah, tapi di sini ada dua, teman-teman. Yaitu determiner the sama determiner our yang menjelaskan kata benda manager. Jadi ini salah satu harus dihapus. Boleh the-nya, boleh our-nya. Nanti tergantung yang digarisbawahi yang mana seperti itu ya. Nah, contohnya yang saya hapus the-nya. Jadinya our manager wants to see you. Nah, ini yang benar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, namanya adalah misordering. Recording in progress. Misordering ya. Misordering ya. Sebentar, Sebentar, Tom. saya mute dulu. Oke. Nah, misordering ini adalah penempatan kata yang kebalik gitu ya. Jadi harusnya AB jadi BA, misalnya seperti itu. Nah, contohnya yang tadi adalah the method new, harusnya the new method ya, teman-teman. Nah, contoh lain adalah the actor main forgot the script. Nah, itu harusnya the main actor forgot the script. Adjektif dulu baru kata benda. Adjektif itu hanya boleh ditaruh di setelah kata benda ketika dia ada penjelasnya, teman-teman. Ketika dia panjang. Seperti itu. Tapi kalau dia cuma satu kata seperti ini, harusnya diletakkan di sebelumnya kata benda. Seperti itu. Dan yang terakhir ini yang paling sulit ya. Karena kesalahannya nggak kelihatan yang mana. Si pembuat soal itu menghapus, teman-teman, satu kata yang ada di dalam kalimat seperti itu. Nah, namanya adalah omission dari kata omit. Jadi si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang penting di dalam soal, jadi malah salah seperti itu. Nah, contohnya adalah yang tadi ya, yang one the most important skills, harusnya one of the most important skills to acquire is communication, seperti itu. Nah, contoh lain adalah man hit into the tree last night. Ini kalau diartikan pun gak enak, teman-teman. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, kalau ada orang dikasih tahu pria menabrak pohon itu tadi malam, pasti orang itu bertanya, pria yang mana? Karena di dunia ini pria banyak banget, nggak mungkin semua pria nabrak pohon itu tadi malam kan, seperti itu. Jadi pria itu atau kata man itu harus dikasih determiner. Itu kehilangan determiner. Contohnya dikasih misalnya. Jadinya a man hit into that tree last night. Kalau diartikan seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, itu lebih jelas. Seperti itu. Nah, untuk contoh dalam soal, nanti teman-teman itu dikasih satu kalimat lengkap seperti ini, teman-teman, ya kan? Nah, kemudian ada 4 yang digarisbawahi. Teman-teman disuruh nebak di antara 4 itu yang mana yang salah, seperti itu. Oke? Nah, caranya, kalau misal teman-teman belum terbiasa dengan jenis soal error analisis ini, bisa dicek secara sentencing dulu. Jadi cari subjek predikat, adakah conjunction atau tidak, dan sebagainya itu ya. Jadi di situ ada subjek gypsum, predikatnya is. Ada conjunction that, subjeknya it, predikatnya lagi is. Nggak ada conjunction lagi, nggak ada predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, baru kalau masalahnya bukan di sentencing, teman-teman cek secara phrasing satu per satu. Oke? Nah, yang alpha to di sini dia adalah kata keterangan menjelaskan kata sifat soft. Nah, nggak apa-apa, secara kelas kata dia benar ya. Nah, tapi setelahnya soft itu ada kata that, teman-teman. Berarti kita balik ke to lagi. Gandengannya to itu bukan that. Ini materi kita hari ke-8 kemarin ya, tentang paired words. Gandengannya to adalah to verb 1, bukan that.
Nah, gandengannya that itu antara dua ya. Jadi kalau nggak so ya such. Bedanya kalau so diikuti kata sifat aja, kalau such harus ada benda dulu baru diikuti that. Nah, berarti di sini kita butuhnya bukan to, tapi butuhnya adalah so. Jadi yang jawabannya adalah yang alpha ya, itu salah. Harusnya diganti jadi so. Jadi kalimat yang benar adalah gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Kalau diartikan gips itu sangatlah lunak sehingga mudah untuk menggoresnya hanya dengan kuku jari saja, seperti itu. Nah, ini sama kayak yang saya berikan contoh kemarin, the weather is so hot that it is apa namanya? I've spent all my money on iced tea. Jadi cuacanya sangat panas sehingga saya menghabiskan uangku untuk membeli es teh, seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alpha ya. Kita lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analysis, bisa dicek secara sentencing dulu. Karena kalau udah terbiasa itu enak banget, teman-teman. Tanpa melihat pun, maksudnya tanpa menganalisa subjek predikat pun, kita urut dari depan ke belakang itu nanti akan ketemu sendiri. Tapi kalau belum, nggak apa, teman-teman, ada prosesnya ya, ada tahapnya. Jadi cari dulu subjeknya, di situ cadence, predikatnya adalah may be considered. Kemudian di sini N tidak ada koma sebelumnya, artinya N di situ bukan menghubungkan dua subjek dua predikat. Nah, nggak ada predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Ya, nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya di phrasing. Yang pertama ada auxiliary be, jatuh setelahnya modal, nggak ada masalah ya. Be itu bentuk verb satu dari to be. Setelahnya diikuti verb 3, to be diikuti verb 3 juga nggak masalah. Ya, teman-teman. Nah, kemudian ada the ini menjelaskan kata benda rise sama kata benda fall yang dihubungkan pakai n. Berarti the nggak ada masalah, n juga nggak ada masalah. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah kata intensified. Kenapa? Karena sebelumnya ada preposisi in, teman-teman. Preposisi itu setelahnya harus diikuti apa? Ada yang masih ingat, teman-teman? Preposisi itu setelahnya harus diikuti apa untuk dirubah menjadi keterangan? Ya, dia harus diikuti noun ya, teman-teman, atau kata benda sebagai objek dari preposisinya yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Nah, kalau verb satu itu hanya satu preposisi saja, yaitu to. Selain to nggak boleh diikuti verb satu. Oke, jadi in diikuti verb satu nggak bisa, teman-teman. Ini harus diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objeknya. Nah, di situ bukan kata ganti ataupun kata benda, berarti ini yang salah. Jadi jawabannya yang delta ya, itu harusnya diganti menjadi intensification. Materi hari ketujuh, penggunaan preposisi harus diikuti kata benda. Seperti itu. Atau kata ganti gitu ya, sebagai objeknya. Seperti itu. Jadi yang salah yang delta harusnya intensification. Seperti itu teman-teman. Kemudian contoh terakhir, caranya sama. Teman-teman pastikan dulu subjek predikat gak ada masalah. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada cities, itu kata benda. Subjeknya, predikatnya adalah have. Nah, nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, kalimat sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah, teman-teman. Ya. Nah, kita cek satu-satu yang alpha series major. Nah, kalau ada dua kata seperti ini, kita lihat cek satu-satu kelas katanya ya. Major itu sama kayak big, teman-teman artinya. Ya, yaitu besar. Kelas katanya juga sama, adjektif. Series itu artinya kota, dia kata benda. Jadi ketemu yang salah adalah yang alpha. Ini misordering. Oke, teman-teman ada yang kebalik. Jadi harusnya bukan series major tapi major series. Seperti itu. Jadi urutannya adjektif dulu baru kata benda. Materi kita hari ke-6. Ya. Nah, dari kalimatnya yang benar adalah most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Eh, Hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu perusahaan surat kabar harian. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mister, tadi saya penasaran waktu di contoh soal yang pertama ada 5 soal yang electrical itu kan soalnya kan able. Mister kok udah langsung tahu kalau able itu dia kata sifat. Kok saya mikirnya able itu kata kerja ya, Mister? Nah, Hehehe. kalau kalau misalkan itu berarti vocab ya, Mister. Kalau vocab Jadi itu caranya perbanyak vocab cuma ya, Mister ya. nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, apa namanya? Kalau misalkan vocab, misalnya teman-teman pengen tahu ya, kalau misalkan teman-teman ragu nih dengan saya, misalnya ya, atau ragu dengan siapapun, atau teman-teman pengen tahu itu kelas katanya apa, konsultasinya cuma satu, yaitu buka kamus, teman-teman.
Oke, dan pastikan kamus yang teman-teman buka itu kamus buatan yang asli dari Amerika atau Inggris, yang monolingual. Monolingual itu bahasanya cuma satu, ya, bukan yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bukan, karena kebanyakan yang kayak gitu yang bikin bukan bukan orang Inggris, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang Oke, kita oke, cari oke, kata able aja untuk membuktikan gitu ya. Kok bisa tahu saya itu adalah kata sifat. Nah, kita buka kamus saja, cari able. Kelas katanya apa? Kelas katanya adjektif. Nah, ini yang saya sampaikan dari awal. Memang kalau masalah vocab itu kita konsultasinya ke kamus. Seperti itu. oke, oke. Makasih, Mister. Paham. Oke, Maaf, dapat ya. Mister. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Kita lanjut lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman kendalanya di vocab nggak apa-apa, teman-teman, itu normal ya, karena bahasa Inggris bukan bahasa kita. Cuman supaya tahu itu kelas katanya apa, teman-teman buka kamus terus dicatat kalau dapat vocab baru. Nah, itu pesan saya di hari pertama supaya teman-teman nanti nggak lupa. Nah, nanti kalau udah terbiasa ketemu kata able itu enak banget. Oh, itu adjektif, itu adjektif. Nah, ini ada masalah sedikit juga, teman-teman. Zoom saya ada kendala lagi ya. Jadi eh, apa namanya? Ini kok kembali ke padahal sebentar. Padahal saya langganan 1 bulan dan belum 1 bulan, teman, tapi udah balik ke nanti saya Mungkin perbaiki. saran aja, Mister. Mungkin next Iya. kalau misalnya ada kelas berikutnya bisa pakai Google Meet karena nggak terbatas waktu dan jumlah peserta. Nah, itu yang saya nggak terbiasa, Ustaz. Karena menurut saya dulu pakai Google Meet sih. Cuman saya udah lama nggak pakai itu karena menurut saya fiturnya lebih banyak pakai Zoom. Seperti itu. Oke, oke, Mm-mm. oke. Cuman Siap, nggak siap. enaknya Nggak Zoom. apa-apa. Cuman nggak enaknya Zoom itu ya kayak gini, teman. Dibatasi. Betul. Kalau biasanya saya kan nggak dibatasi karena udah langganan seperti itu. Nah, ini saya nggak tahu, masih sebenarnya masih di masa langganan, cuman masih gini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita coba ke teman-teman ya. Maksudnya latihan, jangan takut Lanjut. salah. Silahkan teman-teman, mana tadi ya, sebentar. Tadi ini udah. Nah, ini silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab bells ya, teman-teman. That's right. Jawabannya adalah bells. Good job. Petunjuknya teman-teman di sini adalah kata ya. Jadi itu artinya sebuah, seekor, seorang, sehelai, pokoknya artinya satu. Maka kita cek dan dia adalah jenis determiner. Determiner itu pasti setelahnya ada kata benda dan beberapa jenis determiner itu menentukan bentuk kata bendanya. Salah satunya ini, teman-teman. Itu kata benda yang dijelaskan harus tunggal. Nah, di situ kalau kita tarik ke belakang nabrak kata benda itu di kata belt. Sedangkan belt ada S-nya. Ini nggak boleh ya, itu harusnya belt aja, jangan belts. Karena sebuah masa sabuk-sabuk. Masa sebuah apel-apel kan gak enak. Lebih enak sebuah apel seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Itu harusnya a belt seperti itu. Sebentar teman-teman, ini kita bahas bareng aja ya, karena waktunya terbatas. Tinggal 5 menit, jadi kita bahas bareng. Atau langsung aja, kira-kira jawabannya teman-teman yang ini yang mana gitu. Coba langsung ditulis saja tanpa waktu. Ya, that's right. Jawabannya alike ya. Good. Jadi alasannya, teman-teman boleh cek di kamus. Alike itu kata sifat, teman-teman. Kata sifat itu tidak boleh punya objek. Oke, yang boleh punya objek cuma dua kelas kata. Yang pertama kalau nggak preposisi, ya kata kerja. Tapi kalau kata kerja nggak mungkin tempatnya di depan, kecuali gerund ya. Nah, di situ berarti tempatnya preposisi. Kebetulan ada preposisi yang artinya sama dengan alike, yaitu seperti atau mirip. Nah, kata apa itu? Kata like, teman-teman. Jadi itu harusnya bukan alike tapi like seperti itu. Nice. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Kata kunci Visited. teman no, kata kunci teman-teman adalah a variety. Ada yang tahu artinya a variety of? Beragam.
Beragam. Beragam itu setelahnya harus diikuti benda jamak kalau bisa dihitung ya, teman-teman. Sedangkan reason di situ tunggal. Jadi yang salah adalah reasonnya. Jadi a variety of itu mirip kayak a number of. A number of itu artinya sejumlah, teman-teman. Sama kayak a lot of artinya banyak. Nah, itu benda setelahnya harus jamak. Jadi a variety of jawabannya di situ harusnya reasons. Oke, jadi jawabannya delta ya. Kemudian berikutnya, teman-teman. Kata kunci teman-teman adalah is. Is itu predikat yang menentukan kalau subjeknya harus tunggal. Nah, Many. yang salah adalah many, betul. Wealth-nya udah bener ya, itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Nah, untuk kata benda yang nggak bisa dihitung, kita bukan pakainya many. Kita pakainya adalah much. Itu perbedaan many sama much. Artinya sama-sama banyak, tapi banyak many untuk benda yang bisa dihitung. Jadi nanti predikatnya are jadinya. Sedangkan much itu banyak untuk benda yang nggak bisa dihitung. Nah, benda yang nggak bisa dihitung, kalau tempatnya di subjek, itu dianggap tunggal. Makanya wealth-nya udah bener. Jadi yang salah many-nya harusnya itu much. Seperti itu. Kemudian berikutnya, kita coba lagi ya, teman-teman. Nah, kata kunci teman-teman ada conjunction before di situ. Ada yang tahu yang salah yang mana? Sin. Sin. Hurt. Bukan di Hurt. sini ya. Ya, yang di heard-nya, teman-teman. Heard itu dia verb 3 ya. Setelah conjunction harus subjek predikat. Sedangkan verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, ini apa namanya? Omission. Omission itu penghilangan. Itu kehilangan to be dia, teman-teman. Jadi harusnya dikasih to be sebelumnya heard supaya jadi predikat. Ya, itu jadi harusnya before a clap of thunder is heard. Seperti itu. Kemudian, nah ini terakhir teman-teman. Kata kunci teman-teman adalah kata for artinya selama. Ago. I'm sorry, I didn't hear that. Time. Time. Eh, bukan di time-nya teman-teman. Time-nya udah bener ya. Ini sang khusus nih. Nah yang salah adalah di kata ago. Atau saya ago itu artinya yang lalu ya teman-teman. Mumpung masih ada 2 menit. Nah coba teman-teman bandingkan dua kalimat ini ya. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini. Sorry, di sini. Nah, for di situ artinya selama, teman-teman. Boleh diartikan untuk juga nggak apa-apa, tapi lebih enak diartikan selama ya. Jadi saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Nah, bandingkan dengan kalimat kedua, saya, sorry, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Kalimatnya enak yang mana, teman-teman? Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu, atau saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Yang nomor 2. Yang nomor Nomor 2, that's right. Betul. Jadi alasannya gini, teman-teman. Ini adalah addition. Jadi si pembuat soal itu menambahkan kata yang nggak penting. Jadi harus dihapus itu. Nah, yang harus dihapus kata ago-nya. Jadi kalau kita mau pakai for, itu artinya selama ya. Nah, selama itu setelahnya diikuti durasinya, berapa lamanya. Bukan kapan dia mulai. Jadi nggak perlu pakai ago. Nah, tapi kalau pakai since, itu baru. Kecuali kalau sebelumnya 5 tahun yang lalu, itu ada since, atau artinya sejak. Itu baru pakai yang lalu nggak apa-apa, teman-teman. Jadi kelas katanya sama ya, for sama since artinya preposisi untuk menunjukkan waktu, yang satu artinya sejak, yang satu artinya selama. Nah, cuman dia beda kata setelahnya. Kalau dia pakai sejak, diikuti kapan mulainya. Sedangkan kalau diikuti selama atau for, pakainya for, itu diikuti oleh berapa lama atau durasi. Jadi cukup thousands of years saja. Jadi nanti kalau diartikan, fase-fase dari bulan telah berperan sebagai pembagi waktu utama selama ribuan tahun. Seperti itu. Berarti kalau di kalimat itu misalnya division of signs 4000 itu baru bener pakai go gitu ya, Mister ya. Nah, kalau di sini pakai since baru boleh, Mister. Jadi misalkan ini Oh, gitu. since baru boleh pakai ago. Tapi for Oh. nggak digaris bawah.